الرحمن علم القرآن وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما. Selamat pagi anak-anakku, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Dikarenakan alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga, sahabat dan pengikut ajarannya. Tentunya kita semua yang selalu mengharapkan syafaatnya menyamil hasil ilmu kiamat. Insyaallah semoga senantiasa kita semua termasuk umatnya beliau yang kelak di akhirat dan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, pada hari Jumat ini tanggal 12 Maret 2021, setiap hari Jumat yaitu tugas pembiasaan, kegiatan pembiasaan tadarus Al-Quran bersama. Pada kesempatan hari ini, Jumat kali ini, kita akan membaca surat Al-Isra ayat pertama, karena berkaitan dengan peristiwa perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Baik, kita langsung buka saja. Kalian simak terlebih dahulu dan kalian membaca setelah Bapak selesai membacanya. Oke, kita klik surat Al-Isra. Kalian sudah melihat di lampiran layar monitor HP kalian masing-masing. Dibiasakan sebelum kita mulai, kita membaca ta'awud terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran PJJ hari ini dimulai, kita tadarus Al-Quran. Dan tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran di awal dengan ta'awud. Dengarkan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Baik anak-anakku, kita ulangin. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Tarik nafas panjang-panjang. Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Berhenti sejenak. Diulang dari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Baik, kita bahas tajwidnya. Kalian simak juga. Subhana, di situ ada ba sukun ya, kalian bisa lihat baknya bacaan qalqalah sugro. Kenapa dibaca qalqalah sugro? Karena huruf qalqalah itu ada berapa? Ada 5 ya. Baju di toko, ba, jim, dal, to, qaf. Nah, di sini huruf qalqalahnya adalah ba. Karena huruf qalqalahnya matinya asli atau memang disukun. Jadi harus memantul subhanalladzi. Nah, kemudian haknya juga panjang, subha. Ya. Nalladzi. Awas ada bacaan apa? Lazinya panjang,
5 harokat, ya, dibaca 5 harokat, 5 ketukan atau 2,5 alif. Allazi, ini bacaan majais munfasil, ada huruf matobi'i bertemu dengan huruf hamzah. Nih huruf hamzahnya alif di depan ya tuh ya, dalam 2 kalimat. Allazi kalimat pertama, asro kalimat kedua. Jadi bertemu matobi'i bertemu dengan hamzah di kalimat yang lain, ya. Panjangnya 5 harokat. Matobi'inya mana nih? Ya sukun sesudah kasron nih matobi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat. Baik, lanjutkan. Bi abdihi, ba-nya sukun asli berarti qalqalah sugro. Lailam, baik Bapak cut dulu karena durasinya waktunya video biar enggak loading ngirimnya. Lailam minal, bacaan ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Bacaan idgham bi gunah. Huruf idgham bi gunah ada 4, apa saja? Ya, nun, mim, dan waw. Berarti harus didengungkan. Huruf mimnya itu didengungkan. Bagaimana bunyinya? Lailam, agak ditekan dan ditahan minimal 2 harokatnya. Lailam minal masjidil haram. Al masjidil itu alif lam qamariyah, al haram juga alif lam qamariyah. Harami, ro-nya 2 harokat namanya matobi'i. Ada alif sesudah baris fathah, panjangnya 2 harokat, ya, karena matobi'i itu hurufnya ada 3 alif, ya, dan waw. Ini ada alif sesudah baris fathah dan panjangnya dibaca 2 harokat, namanya matobi'i. Ilal masjidil, alif lam qamariyah, masjidil alnya juga alif lam qamariyah. Aqsa, qafnya qalqalah sugro karena huruf qalqalahnya, mana huruf qalqalahnya? Qa, ya, qafnya sukun mati asli. Biasa cirinya qalqalah sugro itu ada di tengah-tengah kalimat atau tengah-tengah ayat, lain dengan halnya dengan qalqalah kubro ada di akhir ayat biasanya. Allazi barakna, ba-nya panjang, zi-nya matobi'i, zi panjang 2 harokat, ada ya sukun sesudah kasroh. Barakna, na-nya juga matobi'i panjang 2 harokat. Haulahu, hu-nya 2 harokat, ini namanya mat silah qasirah. Jadi matnya dibacanya pendeknya hanya 2 harokat karena ada mat silah qasirah, ada mat silah tawilah. Kalau mat silah tawilah itu yang panjang, ya, biasanya ada harokat yang bergelombang, ya. Kalau ini hanya 2 harokat, dumat terbalik, mat silah qasirah. Linuriyahu, sama hu-nya juga mat silah qasirah. Min ayatina, min a, nun mati menghadapi hamzah atau alif namanya izhar halki, dibacanya jelas dan terang, ya. Huruf izhar halki ada 6, apa saja? Hamzah, ha, ha, ain, ghin, kha. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar halki, nah ini contohnya ketemu huruf alif atau hamzah, maka dibaca jelas dan terang, namanya izhar halki. Kemudian lanjutkan. Innahu, nunnya bertasjid namanya gunnah. Setiap ada nun atau mim bertasjid maka dibaca gunnah, didengungkan bunyi nunnya minimal 2 harokat, ditekan dan ditahan. Innahu, innanya namanya gunnah, hu-nya bacaan mat silah qasirah, hu-nya dumat terbalik ini, ya. Huwas sami'ul, huwas alif lam syamsiyah karena di alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah. Mana huruf syamsiyahnya? Sin. Sami'ul, mi-nya 2 harokat matobi'i, ada ya mati atau ya sukun didahului kasroh atau ada ya sukun sesudah kasroh, baris kasroh yang di bawah.
basir, alif lam komariah, alif lam bertemu huruf ba, basir. Nah, setiap di akhir ayat seperti ini, akhir ayat maksudnya Samiul basir, basir agak panjang, ini namanya mat arid lisukun. Apa sebabnya mat arid lisukun itu? Ada mat tobi'i, ini mat tobi'i, ada ya sukun sesudah kasroh, itu mat tobi'i. Ada mat tobi'i bertemu huruf hidup. Mana huruf hidupnya? Ro-nya di dumah. Nah, ya bukan di sukun ya, itu namanya huruf hidup. Dibaca waqaf. Jadi namanya mat arid lisukun, panjangnya 2 sampai 3 alif. Baik, kalian panjang mohon maaf, basir minimal 2 harokat, boleh 3 harokat ya. Baik, kalian juga harus pahami ayat ini baik-baik karena perjalanan Isra wal Mi'raj. Bapak next ulangin sebelum kita memahami artinya, bersama-sama kita baca. Dimulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad, yakni Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Baik anak-anakku, kita pahami lagi. Subhanallazi, Maha suci allazi zat, yakni Allah ya. Zat al-asra yang memperjalankan di abdi hambanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah mulai dari minal masjidil haram ya, lailam pada malam hari, minal masjidil haram dimulai dari Masjidil Haram Makkah al-Mukarramah ilal Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu melakukan perjalanan yang amat sangat singkat waktunya karena Allah sendirilah yang memperjalankan. Nah, kata Allah dalam surat Yasin, "Za arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun." Tidak ada yang mustahil bagi Allah walaupun tidak masuk logika bagi manusia. Ini adalah perjalanan iman untuk kita ya. Jadi kalau Allah yang bertindak atas kehendak Allah, maka tidak ada yang mustahil walaupun perjalanan ini tidak masuk logika ya. Dengan waktu yang amat sangat singkat, hanya sepertiga malam. Kurang lebih jam 2 mulai, sebelum subuh sudah nyampe lagi kembali. Dari Masjid Aqsa itu berangkat lagi Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah, yaitu naik ke langit 1 sampai ke 7 ya. Sampai ke Sidratul Muntaha, subhanallah, dengan kekuasaan Allah tentunya. Allazi barakna haulahu, yang mana ke Masjidil Aqsa itu diberkahi sekelilingnya. Karena Masjidil Aqsa ini sejarah sebelum Nabi Muhammad turun nabi-nabi seperti Nabi Ishak ya, Nabi Ibrahim juga pernah ke situ, Nabi Musa, Nabi Isa, banyak sekali. Jadi diberkahi sekelilingnya karena banyak diturunkan para nabi. Kemudian innahu was-samiul basir linuriyahu ya, supaya kami perlihatkan min ayatina dari bukti tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah. Karena bukti tanda kekuasaan Allah adalah peristiwa Isra wal Mi'raj, peristiwa yang amat sangat luar biasa dan istimewa. Innahu was-samiul basir, sungguhnya Allah Maha mendengar, al-basir, Maha melihat. Baik, inti dari perjalanan Rasulullah SAW menerima perintah sholat 5 waktu. Jadi kalian harus wajib melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam 17 rakaat. Dan jangan lupa kalian juga memahami ayat ini dengan penuh keimanan bahwa perjalanan Rasulullah SAW diisrakan di Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekuasaan Allah, dengan izin Allah,
dan penuh keyakinan bahwa Rasulullah diperjalankan ini bukan hanya ruhnya tapi jasadnya juga ya. Banyak cerita riwayatnya karena waktunya sangat singkat. Baik, Bapak cukupi dulu atau sudahi dulu. Kita sama-sama baca doa kafaratul majlis atau doa setelah membaca Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Kita baca sama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anakku dan mohon maaf. Selamat meraih kesuksesan. Semoga di hari Jumat yang penuh barokah ini kalian diberikan sehat wal afiat, kuat lahir batin dan pemahaman ilmu sehingga kalian meraih prestasi yang lebih baik lagi. Amin ya Allah rabbal alamin. Akhir kalam hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah wa fathun qarib wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.